Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Sobat Sehat Seconegoro. Pagi ini kembali lagi setelah lama menghilang dari dunia persilatan nih. Kembali lagi dengan acara Batik, bicara, tips dan info kesehatan. Bersama saya, siapa lagi? Visya Uca. Masih di Seconegoro FM 107.3 FM. Sehat bersama Seconegoro. Sobat Sehat Seconegoro, seperti biasa, setiap acara yang saya pandu pastinya berisi tentang informasi atau tips-tips seputar kesehatan. Nah, hari ini saya akan membawakan tentang informasi atau tips tentang sesuatu yang sering sekali terjadi atau menimpa kita, keluarga kita, anak-anak kita, baik di rumah maupun di tempat kerja atau dimanapun kita berada, yaitu cedera. Nah, kenapa saya angkat cedera ini? Karena cedera ini sering sekali terjadi, mulai dari yang tingkatnya ringan sampai yang levelnya berat. Dan sering sekali pasien-pasien yang datang ke rumah sakit atau fisioterapi itu datang dalam kondisi yang sudah cukup berat, diakibatkan oleh kesalahan penanganan cedera ini di awal. Nah, baik, kita simak ya selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan, tentang bagaimana sih kita dalam menangani cedera akut, terutama ya cedera akut, yaitu cedera yang baru saja terjadi, agar cedera ini bisa sembuh lebih cepat dengan penanganan yang tentunya juga tepat. Nah, Sobat Sehat Seconegoro, cedera ini secara umum bisa kita jelaskan sebagai suatu kondisi di mana terjadi kerusakan jaringan, baik jaringan lunak maupun jaringan keras. Nah, jaringan lunak itu apa sih? Ada otot, ada ligamen atau jaringan ikat sendi gitu ya, ada di kulit gitu. Nah, intinya dalam cedera ini itu terjadi kerusakan pada jaringan kita yang tentu saja akan menimbulkan rasa sakit, rasa bengkak gitu ya, rasa tidak nyaman, sehingga menghambat aktivitas kita sehari-hari. Nah, cedera ini bisa disebabkan oleh berbagai macam sebab ya, mulai dari yang ringan misalnya nih ya, yang sering kali terjadi kesalahan posisi dalam beraktivitas. Biasanya misal mengangkat benda berat, galon ya. Biasanya mengangkat galon dengan cara posisi yang kurang tepat, kemudian kurang ancang-ancang, sehingga tiba-tiba orang awam tuh menyebutnya kecetit ya, keseleo atau terkilir gitu ya. Atau saat bermain bola misalnya, tendangannya kurang pas, sehingga tiba-tiba lutut atau pergelangan kakinya terasa nyeri gitu ya, kecetit gitu ya, atau keseleo ini. Nah, atau banyak sekali faktor-faktor yang lain, misalnya mengambil benda yang posisinya terlalu jauh, atau kita harus melakukan aktivitas yang memutar badan kita agak ekstrim, posisinya agak ekstrim. Ini juga rawan sekali menimbulkan cedera, sehingga pasien itu atau kita ya tiba-tiba merasakan nyeri yang sangat gitu ya. Dalam tempo 1 jam 2 jam kemudian anggota tubuh yang nyeri ini tiba-tiba bengkak. Nah, ini yang disebut cedera ya. Ini yang disebut cedera, dan bagaimana penanganannya ini harus tepat di awal karena akan mempengaruhi proses penyembuhan selanjutnya. Dikatakan cedera akut jika cedera ini terjadi dalam 2 kali 24 jam. Ya, dalam 2 kali 24 jam. Ini dikatakan sebagai cedera akut. Nah, biasanya penanganan kita ketika terjadi cedera akut adalah umumnya apa? Ayo coba dipijet ya. Biasanya ketika orang tua kita gitu ya, atau di orang Jawa ya, orang Indonesia lah pada umumnya, ketika merasakan nyeri yang mendadak, ini rata-rata langsung dipijet. Boleh nggak sih sebenarnya dipijat? Ya,
kita simak aja di episode selanjutnya dari edukasi tentang penanganan cedera akut ini. Tentu saja setelah lagu yang nanti akan dipersembahkan oleh Mas Aditya berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Kembali lagi bersama saya Fisio Uca dalam Batik Bicara Tips dan Info Kesehatan. Sebelum lanjut, saya ingin menyapa teman-teman saya di ruang fisioterapi. Ada Mbak Uhti, ada Mbak Dina, ada Mbak Pras yang sedang giat-giatnya dengan pelayanan terhadap pasien demi pelayanan excellent. Juga teman-teman terapi bicara, ada Mbak Erna dan adik-adik praktek yang unyu-unyu. Semangat ya! Yang belum pit stop, saya tak lupa juga menyapa nih di ruang aula sebelah studio kita, teman-teman yang sedang pit stop. Ini salah satu usaha kita untuk mencapai service excellent. Teman-teman panitia, koordinator dan juga pesertanya, hati-hati ya, jangan lupa pemanasan terutama untuk BHD-nya. Tetap jaga sikap tubuh yang ergonomis, jangan sampai setelah ini berbondong-bondong ke polifisioterapi untuk penanganan cedera. Ya, tidak usah stres, tidak usah terlalu tegang. Insya Allah teman-teman kita siap untuk membantu dan membimbing. Oke, semangat ya. Lanjut lagi pada penanganan cedera ini. Sebenarnya apa sih ya penyebab kenapa seseorang ini bisa terkena cedera? Ada beberapa faktor. Pertama, ya, ini faktor dari dalam diri kita sendiri karena kurangnya pemanasan. Terutama pada atlet-atlet nih, terlalu semangat kayak kemarin lomba pingpong rumah sakit lagi gencar RSUD sedang gencar-gencarnya dengan lomba tenis meja alias pingpong. Jangan lupa pemanasan biar tidak terkena resiko cedera. Kemudian adanya beban yang berlebih. Jadi tubuhnya hanya mampu mengangkat 20 kilo, dipaksakan mengangkat 50 kilo. Nih bapak-bapak nih, sok romantis nih. Jadi pengen kelihatan kuat, gendong istrinya yang bobotnya lebih besar dari bobot bapak-bapaknya. Akhirnya setelah ini cedera, nyeri pinggang dan nyeri bahu. Nggak apa-apa, dapat pahala. Kemudian kondisi fisik yang kurang baik. Biasanya ketika kita kondisi fisiknya sedang menurun, sedang gejala-gejala awal flu ya, kurang tidur, sedang badannya sedang tegang, ini potensi terkena cedera ini akan meningkat 2 kali lipat. Yang biasanya bergerak banyak itu baik-baik saja, ternyata ketika fisik kita sedang tidak sehat, ya ini lebih mudah untuk kecetit gitu ya, atau terkilir. Sehingga pastikan kondisi badan Anda ini selalu dalam keadaan bugar, fit, dan ketika terasa ada tanda-tanda kurang baik ya, kurang sehat, bisa untuk membatasi aktivitas fisik. Kemudian adanya kesalahan posisi atau gerak tubuh ketika beraktivitas, atau istilahnya adalah yang kurang ergonomis ya. Misalnya mengangkat galon ini dalam posisi berdiri kemudian pinggangnya membungkuk, padahal seharusnya posisinya jongkok dulu kemudian baru mengangkat galon itu dengan posisi tubuh yang tegak. Nah, ini akan meminimalisir terjadinya cedera. Nah, faktor dari luar ini adanya benturan atau tarikan atau misalnya tusukan benda tajam. Nah, kapan kita mengetahui bahwa kita ini ada radang gitu ya, atau cedera? Cedera ini kan dampaknya nanti kan ke radang. Pertama tandanya adalah jelas adanya nyeri yang luar biasa.
Kadang kalau baru terbentur itu wah nyerinya sampai membuat kita itu ingin berguling-guling gitu ya, saking nyeri gitu ya. Kemudian adanya rasa panas pada area yang cedera. Ini disebabkan karena terjadinya peningkatan aliran darah pada lokasi cedera. Selanjutnya adalah bengkak, adanya pembengkakan. Biasa nih kita kalau kejedot tiba-tiba dahi kita udah kayak ada telurnya gitu, kayak telur rebus gitu di jidat. Nah ini sudah tanda-tanda adanya peradangan atau cedera. Dan terakhir adanya kemerahan pada area yang cedera gitu ya. Jadi kalau misalnya bengkaknya tidak terlalu tapi ternyata kok merah banget, nah ini sudah salah satu tanda atau gejala terjadinya cedera atau peradangan pada jaringan tubuh kita. Nah, terus gimana sih cara penanganan yang tepat? Nah, tadi di awal sudah kita singgung, kebanyakan kita menerapkan pijet ya. Nah, boleh apa enggak? Sebenarnya untuk pijet ini bukannya tidak boleh. Boleh, tetapi dilakukan di waktu yang tepat. Nah, pada fase cedera akut yaitu 2 kali 24 jam pertama, pijet ini belum direkomendasikan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada tipsnya. Boleh dicatat ya. Tipsnya yaitu RICE. RICE. Nah, emak-emak nih kalau pagi-pagi mau masak nasi, inget ya rice ya, beras gitu ya, nasi gitu ya. RICE. Restnya, R-nya itu artinya rest atau istirahat. I-nya itu artinya singkatan dari ice ya atau es. Kemudian C-nya itu adanya kompresi ya atau penekanan, dan E adalah elevasi. Nah, saya masuk kepada tahapan yang pertama, penanganan cedera, yaitu rest atau istirahat. Gimana sih istirahat gitu ya, yang dimaksud dengan istirahat pasca cedera? Istirahat ya pasca cedera ini artinya bagaimana kita menghentikan aktivitas atau mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, tidak melakukan gerakan-gerakan atau kita melakukan imobilisasi untuk mencegah terjadinya perluasan cedera dan mempercepat penyembuhan. Nah, jika anggota tubuh yang cedera ini tidak diistirahatkan, masih dipakai aja, gerak-gerak aja, nah kapan mau sembuhnya gitu ya, nanti malah cederanya makin parah. Contohnya nih, kalau kita ya misalnya Anda aja ya misalnya Anda mengalami cedera di ankle atau pergelangan kaki terkilir, biasanya pada pemain bola gitu ya, atau ibu-ibu nih kalau pakai high heel tahu-tahu keseleo. Nah ini kan pergelangan kakinya sakit. Nah untuk sementara waktu jangan banyak jalan dulu ya, jangan banyak jalan dulu. Jadi yang teraman adalah berjalan dengan bantuan krek atau duduk aja ya, jangan banyak mobilitas. Kalau tidak terpaksa sekali tidak usah berjalan. Beristirahat saja 2 kali 24 jam. Kalau toh harus beristirahat, gunakan alat bantu. Nah, kalau cederanya pada daerah lengan, biasanya kita memberikan bantuan split ya, sling. Kita menggunakan bantuan sling atau alat penyangga sehingga lengan kita ini bisa posisi tersangga, tidak melakukan aktivitas. Nah, begitu untuk rest. Nah, untuk tips-tips selanjutnya, tahapan selanjutnya kita jeda dulu, kita relax dulu dengan selingan lagu cantik dari Mas Aditya. Yuk, stay tune. Oke, kembali lagi Uca Musyawarah masih di sini, masih dengan program edukasi batik, bicara tip dan info kesehatan. Masih tetap di Seconogoro FM 107.3, sehat bersama Seconogoro. Suasana di aula masih tetap semangat, masih makin rame, makin siang makin rame. Teman-teman yang luar biasa, panitia
dari PPI, SKP, MFK dan juga tim PAP ini sejak 3 hari, ini sudah hari ketiga ya, masih tetap semangat, tetap luar biasa, mendampingi, membantu teman-teman kita untuk mencari ilmu, menambah keterampilan, keilmuan. Demi apa coba? Demi Secanagoro excellent. Kembali dengan tip seputar cedera. Kita masuk kepada tip yang kedua. Tadi kita sudah membahas tentang rest ya, atau istirahat. Nah, selanjutnya yaitu melakukan imobilisasi. Ini dari huruf I-nya ya, ice. I ya, ice atau kompres dingin. Nah, setelah kita melakukan mengistirahatkan anggota tubuh yang cedera, ya, dengan tidak baik dengan menggunakan penyangga gitu atau imobilisasi, selanjutnya adalah kita mengaplikasikan kompres dingin. Tujuannya yaitu untuk mengurangi pendarahan atau udem atau pembengkakan serta mengurangi rasa nyeri. Jadi bukan dikompres anget ya. Biasanya kita tuh ya kalau mendapatkan cedera seringkali malah dikompres anget kemudian dipijet. Dampaknya adalah cederanya bukannya sembuh, bukannya jadi berkurang, malah tambah melebar, bengkaknya nambah, tambah bengkak, tambah nyeri gitu ya. Yang benar adalah diistirahatkan kemudian diberikan kompres es untuk 2 kali 24 jam pertama. Catat ya, es. Jadi ibu-ibu nih yang di rumah nih, kalau punya kulkas jangan disia-siakan. Pastikan selalu tersedia es batu ya. Es batu walaupun hanya tidak banyak ya, di rumah itu pastikan selalu tersedia es batu. Untuk apa? Ini untuk mengantisipasi jika ada anggota keluarga kita, anak kita, suami kita, atau mungkin kita sendiri yang mengalami cedera. Nah, bagaimana sih cara mengaplikasikannya ya? Sobat Sehat Secanagoro bisa menggunakan alat-alat untuk kompres ya. Kompres misalnya pad ya, biasanya ada pad gel pad yang khusus dijual. Ini biasanya selalu diletakkan di dalam freezer sehingga untuk memastikan dia kondisinya selalu dingin. Kalau tidak ada, bisa juga menggunakan botol atau botol yang diisi dengan air es, atau misalnya kantong handuk waslap ya. Ini yang paling praktis nih menurut aku nih, waslap yang biasa kita gunakan untuk menyika-nyika bayi atau menyika tubuh kita. Waslap ini kan bentuknya kantong handuk ya, isi aja nih dengan air es, isi aja dengan es batu ya, isi es batu kemudian kompreskan atau diletakkan di anggota tubuh kita yang cedera. Kalau tidak punya es batu, boleh dengan air es, yaitu handuknya direndam di air es, kemudian diperes, kemudian diletakkan di anggota tubuh yang cedera. Masih tidak punya es batu, tidak punya es, Wonosobo punya keunggulan, airnya yang sudah kayak kulkas, udah rendam aja. Jadi saya biasanya kalau misalnya ya habis voli misalnya ya, kalau kita voli ini lama tidak main voli, tiba-tiba voli, maklum lah amatiran ya, ini tuh udah lengannya tuh udah bengkak-bengkak panas gitu, langsung ini aja masukin ke kolam air yang berisi air Wonosobo yang super duper dingin, atau di pancuran. Ini sudah sama dengan kompres dingin. Nah, dosisnya berapa? Kompres dingin ini bisa Anda aplikasikan selama 10 atau 15 menit, tetapi tidak terus-menerus. Dikompres 2 menit, kemudian hentikan, dilepas ya. Lepas, biasanya juga kalau 2 menit ini kan sudah mulai mencair juga nih esnya. Jadi 2 menit, kemudian dilepas, istirahatkan 2 menit, kemudian dikompres lagi selama 2 menit lagi. Setelah itu lepaskan lagi kompresnya. Jadi seperti itu, bergantian. Kenapa tidak boleh terus-menerus? Karena kalau terus-menerus nanti malah terjadi kerusakan jaringan yang atau adaptasi dingin ya pada pembuluh darah kita, sehingga dia bukannya menghentikan perdarahan, malah dia karena adaptasi malah menambah
fase peradangan ini. Jadi 2 menit saja. Nah, kalau terjadi tanda-tanda kebiruan, misalnya karena over ya, terlalu dingin, ini bisa dihentikan sementara untuk kompres dinginnya. Nah, selanjutnya ini adalah C, yaitu kompresi. Kompresi artinya melakukan penekanan pada daerah tubuh yang cedera. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah atau menghambat terjadinya pendarahan pada daerah tubuh yang cedera dan pembengkakan nih, supaya bengkaknya cepat berhenti. Nah, caranya adalah Anda bisa menggunakan elastis bending. Ya, elastis bending itu bebat yang bentuknya karet ya, yang coklat itu. Nah, dibebat aja pada daerah yang cedera, tetapi pastikan untuk sirkulasinya tetap berjalan dengan baik. Nah, setelah membebat ini selalu pantau anggota tubuh yang di bagian bawahnya. Kalau ditemukan misalnya jari-jari kaki atau tangannya pucet ya, pucet, biru, dingin, ini berarti bebatnya terlalu kenceng. Jadi harus dilonggarkan kembali. Atau kalau Anda tidak memiliki elastis bending, bisa menggunakan kain, selendang, atau perban. Ini tinggal dibebat aja. Atau misalnya pada saat kompres ya, melakukan kompres es, ini dilakukan dengan penekanan. Jadi tidak hanya meletakkan kompresnya, tapi juga melakukan penekanan pada daerah yang cedera. Nah, ini bisa untuk mengurangi. Jadi dalam satu fase Anda bisa mendapatkan 2 efek, yaitu kompres es dan penekanan pada area yang cedera. Nah, seberapa lama kita melakukan penekanan atau pembebatan ini ya. Nah, pembebatan ini dilakukan selama fase akut, yaitu 2 kali 24 jam. Tetapi ketika ditemukan tanda-tanda berkurangnya aliran darah, misalnya tungkai bawahnya, jari-jari, ini biasanya paling mudah ditemukan pada jari ya, terasa pucet ya, iskemik ya, pucet atau membiru atau dingin, ini bebatnya harus dilonggarkan. Kemudian saat ingin membersihkan tubuh, ini boleh dilepas. Jadi jangan sampai pakai bebat kemudian mandi, kemudian bebat ini dibiarkan mandi atau wudhu gitu ya, atau bersih-bersih, kemudian dibiarkan basah dan dibiarkan kering dengan sendirinya. Ini jangan. Yang ada nanti setelah sembuh Anda terkena penyakit kulit gitu ya, bukannya sembuh dengan baik malah nambah komplikasi gitu ya. Jadi tetap jaga kebersihan, pastikan bahwa bebat ini selalu diganti secara berkala. Nah, kita masih punya satu tip lagi dalam rangka penanganan cedera ini, nanti di sesi terakhir sekalian penutup. Tapi kita simak dulu, kita nikmati dulu lagu cantik berikut ini. Jangan kemana-mana. 107,3 Secanagoro FM, sehat bersama Secanagoro, masih di acara Batik Bicara Tip dan Info Kesehatan, tetap dipandu oleh saya Visio Uca. Ya, masih dalam 1 jam ini ya, tinggal tersisa beberapa menit lagi, 1/4 jam lagi, kita masih punya satu tip ya, tentang bagaimana sih kita di rumah atau di mana aja ya, di tempat lain, bagaimana kita cara tepat untuk menangani cedera ini ya. Tadi kita sudah membahas tentang 3 tip ya, saya ulang lagi. Yang pertama tadi adalah rest atau istirahat ya, yaitu mengistirahatkan anggota tubuh yang cedera dari aktivitas yang berlebihan. Kemudian ice ya, atau es, yaitu mengaplikasikan kompres dingin pada area yang cedera ya. Ketiga adalah kompresi atau memberikan tekanan pada area yang cedera untuk mengurangi pembengkakan atau dan mengurangi nyeri serta stabilisasi pada area yang cedera. Nah, tip keempat ya, langkah keempat adalah E atau elevasi ya, elevasi atau meninggikan, yaitu kita memposisikan area yang cedera ini lebih tinggi dari posisi jantung kita. Nah,
Tujuannya adalah untuk menghambat aliran darah dari tubuh kita pada area menuju area yang cedera, sehingga pembengkakan gitu ya itu bisa berkurang. Apalagi kalau misalnya terjadi pendarahan terbuka. Nah, ini wajib ditinggikan agar pendarahannya bisa segera berhenti. Nah, kemudian ini agar sirkulasi darah balik ya atau vena ini bisa lebih lancar, sehingga sisa-sisa atau kotoran-kotoran atau sel-sel rusak pada area yang cedera ini bisa dengan cepat terserap oleh pembuluh darah vena, sehingga nanti proses penyembuhan ini akan berjalan lebih baik. Bagaimana sih caranya melakukan elevasi ini ya? Tadi sudah saya sebutkan bahwa prinsip dasarnya adalah memposisikan anggota tubuh yang cedera ini lebih rendah ya, lebih tinggi dari posisi jantung kita. Jadi kalau misalnya istirahat ya, kalau yang cedera anggota gerak bawah atau tungkai ya, tungkai ini dalam posisi duduk atau baring bisa dikancel dengan bantal ya, dikancel dengan bantal. Demikian juga pada lengan ya, lengan ini posisinya ditinggikan. Jadi secara gambaran umumnya ya, ketika kita mengalami cedera ya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, misalnya nih ibu-ibu nih ya, ibu-ibu nih lagi kondangan ya, lagi kondangan atau lagi jalan-jalan pakai hak tinggi, tiba-tiba kurang stabil ya, kemudian kakinya terkilir. Nah, yang dilakukan pertama adalah istirahatkan ya, jangan lanjut, tidak usah lanjut keliling mallnya atau hentikan dulu jalannya, istirahatkan, kemudian segera cari es ya. Kalau misalnya kondangan biasanya tuh disediakan minuman dingin, diminta aja es ya, nggak apa-apa, rada malu-maluin dikit nggak apa-apa. Bilang aja untuk kompres, ambil es batunya, bungkus dengan tisu atau plastik atau sapu tangan yang Anda miliki ya, kemudian langsung dikompreskan sambil ditekan kepada area yang cedera, ankle-nya ya, langsung ditekan. Lakukan selama sekitar 10 menit sampai 20 menit. Setiap 2 menit berhenti, 2 menit berhenti gitu ya. Setelah itu kalau punya sapu tangan ya, atau punya apapun yang agak panjang di tas Anda, kaos kaki atau apa ya, boleh dibebat gitu ya, dibebat, ditekan, kemudian nanti jalannya ke kendaraan sambil agak cincit-cincit ya, agak cincit-cincit. Intinya tidak memberikan aktivitas yang terlalu berlebihan kepada pergelangan kakinya. Nah, setelah di kendaraan silakan duduk dengan posisi kaki selonjor, dikancel dengan bantal atau tas sehingga posisinya bisa lebih tinggi gitu ya, untuk mencegah. Nah, itu praktisnya tuh seperti itu. Atau misalnya nih teman-teman lagi futsal nih ya, misalnya lagi futsal, tiba-tiba lututnya terkilir gitu ya, terkilir lagi nendang bolanya meleset, malah lututnya muntir. Nih biasanya kan yang agak parah nih, biasanya seringkali sampai terjadi cedera di ligamennya ya, ligamen di lutut. Nah, apa yang harus dilakukan? Langsung hentikan, jangan memaksakan untuk terus bermain futsal. Hentikan, duduk di lantai selonjor, cari es batu ya atau apapun yang dingin. Biasanya kalau olahraga punya tim olahraga, punya tim kesehatan itu sudah punya bawa yang spray. Biasanya ada spray, bentuknya spray ya, yang dingin. Itu langsung disemprotkan aja, langsung disemprotkan kepada area yang cedera ya. Kemudian kalau ada sesuatu papan atau apa, dilakukan pembebatan di spalok gitu ya, untuk menghindari gerakan berlebihan pada lutut gitu ya. Kalau ada spalok, kalau nggak ada ya dibebat aja pakai kain atau apalah gitu ya, dibebat. Selain untuk menekan juga untuk mengimobilisasi. Kemudian usahakan untuk berjalan ini tidak memberikan penekanan atau gerakan yang berlebihan pada lutut. Kalau bisa ada kawan yang bisa memandu ya, menyangga ya, dipapah gitu ya, dipapah
Jadi jalannya dengan satu tungkai yang sehat, agak loncat-loncat sedikit sambil dipapah, atau kursi roda, atau kalau terpaksanya harus jalan sendiri, usahakan tumpuan pada yang cedera ini diminimalisir. Setelah itu posisikan di kendaraan dengan posisi kaki atau tungkai yang lebih tinggi, kemudian segera cari pertolongan medis. Nah, ini nih yang paling penting nih gongnya. Setelah melakukan pertolongan pertama ini ya, tip RICE ini, selanjutnya kapan kita perlu ke dokter? Apakah setiap cedera ini harus ke dokter atau cukup dengan penanganan RICE ya? Nah, kapan kita harus ke dokter? Pertama, jika nyerinya ini terasa luar biasa, ya, sangat-sangat nyeri hingga penderita ini ya, Anda tidak tahan dengan nyerinya. Kadang ada yang sampai mau pingsan gitu ya rasanya. Jika tidak tahan dengan nyeri yang diderita, segera minta bantuan dokter untuk mendapatkan pertolongan tambahan berupa obat-obatan anti nyeri. Ya, pertama itu. Kedua, jika terjadi pendarahan hebat, ya, pendarahan hebat, yaitu pendarahan yang dengan pertolongan pertama ini tidak bisa berhenti. Jadi darahnya ngocor aja. Sudah dilakukan pembobatan, sudah ditutup dengan perban gitu, ternyata tetap ngocor darahnya. Nah, ini segera jangan ditunda, segera datangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut untuk menghentikan perdarahan. Karena dampaknya adalah bisa terjadi shock atau hal-hal lain yang bisa berdampak salah satunya kepada kematian jika perdarahan ini tidak dihentikan dengan segera, atau minimal terjadi kerusakan jaringan lebih lanjut. Ketiga, jika ditemukan dalam cedera ini ditemukan perubahan fisiologis, bentuk anatomis pada anggota tubuh yang cedera. Misalnya ya, tungkainya, betisnya terbentur ya. Kemudian kok betisnya harusnya lurus, ini kok kayaknya tuh bengkok atau menjadi lebih pendek. Nah, ini harus segera dicari pertolongan karena bisa jadi terjadi patahan pada tulang atau putus gitu ya, putus pada jaringan ototnya. Jadi teraba kok ada penggumpalan gitu yang luar biasa gitu ya. Terus kayaknya kok ini sendinya jadi ongkel-ongkel ya, istilahnya tuh apa ya, kayaknya tuh jadi tidak stabil, gerak-geraknya tuh berlebihan gitu, tidak digerak ketika digerakkan secara pasif itu kayaknya tuh tidak stabil, jadi tidak seperti sendi pada umumnya atau hipermobile. Nah, ini harus segera mendapatkan pertolongan karena bisa jadi terjadi putus atau ruptur pada jaringan lunaknya, apakah otot, apakah ligamennya gitu ya, ataukah ligamennya, atau misalnya Anda menemukan perubahan bentuknya itu di persendiannya kok kayaknya kok lebih menonjol ke satu arah misalnya, atau tidak di posisinya. Misalnya pada lututnya kok tidak sejajar, tidak searah dengan pahanya, tulang paha kok jadi lebih menonjol ke depan atau ke belakang atau ke samping. Ini pun harus segera mendapatkan pertolongan karena bisa jadi terjadi dislokasi ya, atau subluksasi pada persendian akibat cedera. Nah, atau Anda tidak menemukan tanda-tanda yang tadi, tetapi pasien ini atau si penderita ini menunjukkan gejala-gejala penurunan kesadaran. Kok tiba-tiba sudah dipanggil-panggil tidak menyahut gitu ya, dibangunkan atau ditanya tuh tidak ada respon, makin pucet, apalagi kalau sampai terjadi perubahan pola nafas ya. Perubahan pola nafas, kok nafasnya jadi terputus-putus. Ini bisa saja ketika proses cedera ya
juga terjadi sumbatan jalan nafas atau hal-hal yang lainnya. Mungkin kita tidak memahami kalau penderita ini, korban ini ternyata punya gangguan jantung misalnya gitu ya. Jadi sambil cedera dia terbentur, jatuh, ternyata dia juga mengalami serangan jantung. Nah, ini pun harus cepat-cepat meminta bantuan dari tim medis ya, tim medis sambil kita yang ada di lokasi memberikan pertolongan pertama semaksimal mungkin. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh luput. Tetapi ketika ya misalnya Anda di rumah memberikan pertolongan dengan teknik RICE ini, rest, ice, kompresi dan elevasi, kemudian penderita ini masih bisa mentolerir nyerinya gitu ya, tidak terjadi perdarahan, atau kalau ada pendarahan ini pendarahannya bisa berhenti, kemudian dia setelah 1 jam berlalu dia fine saja gitu ya, bisa berkomunikasi dengan baik, ditanya masih bisa menjawab, apalagi kalau disuguhi makanan ternyata makannya banyak gitu ya, nambah, wah ini berarti ini baik-baik saja nih, tidak usah khawatir gitu ya. Mungkin malam hari akan terasa nyeri yang luar biasa, senut-senut gitu ya. Anda bisa memberikan tambahan obat anti nyeri yang banyak di luar jual bebas di pasaran, mungkin paracetamol gitu ya, atau asam mefenamat. Ini cukup ampuh untuk membantu meredakan nyerinya, sambil tip yang tadi kita sebutkan ini juga dijalankan. Nah, setelah 2 kali 24 jam kita boleh mulai meninggalkan teknik RICE ini, boleh mulai memberikan kompres hangat, boleh mulai melakukan pijatan-pijatan ringan pada area yang cedera. Tetapi kalau ternyata dalam 2 kali 24 jam belum ada tanda-tanda penurunan atau perbaikan sama sekali, atau malah ditemukan bengkaknya nambah gitu ya, kalau ada pendarahan nambah atau mulai muncul tanda-tanda infeksi, jangan ditunda. Segera kunjungi fasilitas kesehatan dan RSUD Seconogoro dengan service excellent siap membantu Anda memberikan penanganan dengan tenaga kesehatan yang kompeten dan ahli di bidangnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalam. Saya Fisya Uca undur diri. Kita bertemu lagi di 2 Rabu mendatang dengan tip yang pastinya tidak kalah berguna dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Seconogoro. Service excellent, bermutu, terunggul, terpercaya. Bye.